sudah live start lagi. Masya Allah. Memang apa namanya, kali pertama adalah error pemirsa. Ya Allah, mohon maaf, mohon maaf. Nih, udah lagi ngundang dokter Ekonya lagi. Masya Allah, dok. Ini jaringan. Jaringannya ya dok, apa-apanya ya. Sayanya nggak canggih ya dok. Ya Allah, mohon maaf. Tuh, sampai geser-geser. Tadi lagi bacain pertanyaan ya dok. Pertanyaannya hilang ya. Nah, saya lagi deh dok yang nanya dok. Oh, tadi nih ada yang tanya. Hari ini kami kehilangan anak teman usia sekitar 10 tahun, kelas 3. Awalnya panas dibawa ke rumah sakit, kemudian kejang. Di rumah tidak tertolong. Apa yang seharusnya rumah sakit lakukan jika ada anak-anak panas karena lagi maraknya COVID-19 ini, dari Bunda Syasya, dok. Ada pertanyaan seperti itu. Iya, betul, dok. Awalnya itu panas, dibawa ke rumah sakit, terus kejang gitu, dok. Hmm. Dok, mohon maaf, dok. Katanya dokternya nggak ada suaranya, dok, sekarang. Iya, tapi saya dengar suara dokter. Tadi ada 2 orang yang menyampaikan. Nah, ya lanjut, dok. Suara dokternya hilang, Zalika Afni. Sudah kedengaran belum? Belum katanya, dok. Jalan itu langsung. Ya, dokter nggak ada suaranya. Ya, silakan Mbak, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh bertanya lagi. Boleh bertanya lagi. Boleh ditanyakan pertanyaannya, nanti saya bacakan ke dokternya. Atau mau kita ulang lagi, dokternya belum kedengaran suaranya, kata Maulidia Esandini 2. Eh, ya, siap. Tresna 2709. Iya Mbak Tresna, lagi diulang lagi untuk ngundang dokternya. Mbak Yunita, nanti saya bacain ya Mbak Yunita. Sebentar, kita undang dokternya. Dokter Ekonya belum. Oh ini, nah udah ada. Mohon maaf ya mbak-mbak semuanya. Nah ini dokternya. Halo dok. Yes. Nah udah kedengeran belum? Minta komennya dong. Dokter Eko sudah kedengeran, saya sudah kedengeran. Saya sudah belum kedengeran. Sudah ya. Ya. Oke. Sudah. Oke, lanjut dok. Oke. Jadi tadi kan apa yang mesti dilakukan sama rumah sakit kalau misalnya ada kedaruratan atau emergensi pada anak-anak. Contohnya kejang tadi. Sebetulnya penanganannya seperti biasa Mbak Nina. Jadi penanganannya dianggap memang kedaruratan pada anak-anak gitu. Cuma memang apa namanya, karena kondisinya lagi spesial nih, semua ketakutan. Masyarakat panik, takut.
Bahkan gejala-gejala yang emergensi misalnya gitu ya, yang gejala emergensi jadi dianggap kayak aduh ini kayaknya nggak apa-apa deh, ntar aja ke rumah sakit karena takut gitu. Misalnya nih usus buntu itu kan gejalanya kayak orang sakit perut. Iya. Ya kan? Padahal itu sebuah keemergensian. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda begitu, orang jadi mengurungkan niatnya, aduh dan ntar aja deh ke rumah sakit, jadi bisa pakai obat dulu. Hilang sih pakai obat anti nyeri. Tapi itu sebuah keemergensian padahal gitu ya. Dan mungkin Iya. itu juga yang terjadi pada beberapa orang yang anaknya demam. Ada kejangnya, kan gitu. Nganggep, nggak apa-apa deh, minum obat kejang dulu aja, atau minum penurun demam aja dulu deh. Padahal itu bisa mengancam nyawa. Jadi, kondisi seperti ini masyarakat pasti lagi menunda kalau mau ke dokter, kalau mau ke rumah sakit gitu. Jadi saran saya sih tetap aja ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, apa yang dilakukan rumah sakit akan ditangani seperti protokol keemergensian pada umumnya. Nggak ada yang berbeda. Bedanya, Kita ke rumah sakitnya tuh pakai masker gitu ya dok, iya pakai tetap begitu betul. Jadi tetap lindungi pakai diri ya dok ya. masker, tetap itu. Mbak Nina, pertanyaan saya, Ya. mana yang lebih rawan, ke pasar atau ke rumah sakit? Nah, Ayo, itu dok. Iya itu ayo. itu kan sehari-hari banget itu dok. Nah, Kalau di rumah sakit padahal semuanya sudah mengerti kan bagaimana iya, protapnya gitu. Kalau di pasar kan iya, orang belum pada ngerti ya dok. Bener juga ya. betul. Nah Heeh. mbak-mbak tuh ayo pertanyaan dokter dijawab. Ya, jadi jangan khawatir, di rumah sakit kita melakukan sanitasi lingkungan secara rutin. Hmm. Petugasnya sudah pakai alat pelindung diri gitu ya. Hmm. Terus juga pembatasan masuk ke rumah sakit juga kita atur. Jadi pertanyaan saya, mana yang lebih gawat, mana yang lebih bahaya, pergi keluar rumah ke pasar atau ke rumah sakit? Tuh ada yang jawab ke pasar dok, ada yang jawab entrepreneur facts ke rumah sakit, ada dan di Kurniadi ke pasar dekat rumah sakit. Ke pasar dekat rumah sakit. Baik. Itu gawat banget tuh kayaknya ya, pasar dekat rumah Iya, sakit. iya. Dok, ada yang nanya lagi nih dok, dari Yunita Pratiwis. Dok, saya mau bertanya, bila seseorang sudah positif COVID-19, apakah fungsi organ tubuhnya akan menurun atau tidak katanya? Iya, jadi tadi saya sempat jawab itu. Jadi fungsi organ menurun atau tidak tergantung berat ringannya penyakit tadi. Kalau misalnya infeksinya berat, COVID-nya, tentu kerusakan paru-paru permanen bisa terjadi. Gitu. Nah, kalau misalnya infeksinya ringan, nah itu bisa jadi tidak ada kerusakan organ yang berat. Jadi bisa kembali pulih. Pada dasarnya organ tubuh itu bisa kembali normal. Bisa kembali ke normal kecuali syaraf ya di otak, kemudian liver, hati kalau sudah rusak dia sulit kembali ke normal. Kalau paru-paru itu dok, bisa berarti paru-paru. Iya, kalau Banyaknya paru-paru tergantung usia, terus juga tergantung metabolisme tubuh kita, daya tahan tubuh kita, sama kerusakan yang dialami. Kalau kerusakannya ringan, ya bisa kembali seperti semula. Kalau misalnya kerusakan sudah berat dan usianya juga lanjut, udah tua, nah itu biasanya menetap kerusakannya. Tapi kalau misalnya setelah sembuh, ada penurunan ini nggak dok? Fungsi nggak dok dari organ-organ tubuh yang sebelumnya menurun? Misalnya kan saya positif gitu kan, dari tadi saya melulu ya, tetap kan misal aja ya, misalnya kan positif, saya kemudian ada penurunan fungsi di paru-paru saya pada saat positif, kemudian saya dinyatakan sembuh. Nah setelah sembuh itu apakah fungsi paru-paru yang tadinya misalnya 100% itu menurun atau kembali lagi ke semula gitu dok? Iya, kalau kondisi seperti Mbak Nina, dewasa muda yang tidak ada penyakit lain-lain dan misalnya infeksinya tidak berat, itu bisa kembali normal. Oh iya. Gitu. Jadi tergantung berat ringannya penyakit tadi, berat ringannya infeksi corona tadi. Iya, Mbak Yunita tadi sudah terjawab ya. Ini ada juga yang menarik nih dok, dari Miss Iswibowo 2012. Ibu hamil nularin COVID ke bayi di dalam kandungan tidak jika ibunya positif COVID dok? Iya, kalau misalnya
kok infeksi virusnya masuk ke dalam darah, tentunya si anak juga terpapar virus corona juga. Kalau infeksinya sudah masuk ke dalam darah. Tapi kalau misalnya tidak masuk dalam darah dan bisa segera sembuh, tidak akan masuk ke dalam si anak. Tapi kita ambil ininya aja deh, bahwa setiap ibu hamil yang terkena infeksi corona, itu kemungkinan besar anaknya juga akan terkena, janinnya akan terkena corona. Oh, gitu ya. Jadi, terus ada yang nanya lagi dok, apakah masih seputar ibu-ibu hamil ya? Apakah ibu hamil jadi salah satu orang yang rawan terpapar corona, terpapar COVID? Ibu hamil Kalau rawan. rawan terpapar, semua kita rawan terpapar. Tapi kalau misal terkena sama ibu hamil, itu ada resiko dia bisa menginfeksi janinnya gitu. Itu sih. Terus kalau janinnya terinfeksi apa yang terjadi ya dok? Kalau misalnya si kondisi ibu hamilnya ternyata sama seperti, kita anggap itu seperti orang kena COVID biasa, orang biasa yang kena COVID, bukan hamil ya. Itu kalau dia infeksinya ringan ya gejalanya ringan-ringan saja dan bisa sembuh. Begitu. Kalau dia infeksinya berat, dia ya bisa memburuk, bisa mengancam janin. Gitu. Sama kayak yang terjadi di bayi yang sudah lahir atau kita gitu ya dok, resikonya gitu ya. Iya. Terus ada yang nanya lagi dok, dok bagaimana menjaga badan agar tetap fit di tengah wabah dan di saat bulan puasa? Dini Danis nih dok. Halo mbak. Oh ya betul. Di bulan puasa ini kan kita apa namanya, kondisi tubuh kita kan tidak seperti biasanya, ada perubahan kondisi tubuh. Kita juga menjaga makan, minum ya. Jadi seolah-olah bahwa kondisi tubuh kita menurun, tapi sesungguhnya nggak seperti itu. Karena kalau pada saat puasa kita kan tetap melakukan namanya makan, ada asupan nutrisi nih, ada asupan nutrisi dari sahur, dari pas buka, gitu. Jadi rasa lelah, haus, dahaga itu sebetulnya tidak mempengaruhi kesehatan tubuh. Justru pada saat puasa ada istilah kita sedang melakukan detoksifikasi tubuh, tanda kutip. Gitu. Iya, jadi kita jauh lebih fit gitu ya dok. Lebih fit dengan berpuasa itu metabolisme tubuh kita lagi kita, ya istilah awamnya lagi kita detoksifikasi ya gitu ya. Gitu. Makannya teratur, buka puasa, sahur gitu kan. Iya, gitu. Bakso gitu ya dok. Bakso pedas, nggak di gorengan banyak gitu. Oke, ya dok. Iya. Dan saya juga gitu. Kalau lagi puasa, saya malah aman tuh dok, nggak kayak kalau nggak puasa dok. Nah kan? Itu kali ya. Oke. Iya. Ya, ada lagi dok yang nanya, kenapa sih kita harus mandi setiap pulang atau keluar rumah nih dok? Dari Lita.Septina. Oke. Kenapa harus mandi setiap pulang atau keluar dari rumah? Dianggap saja kita kan pakai masker segini doang nih. Gitu ya. Sementara kan droplet itu tidak hanya ke sini ya. Tapi kan bisa di rambut, bisa di tangan kalau kebuka. Gitu, bisa di pakaian, nempel. Nah, maka begitu setelah dari luar rumah, saya pun ketika sehari-hari bertugas di Satgas COVID, itu dari situ saya langsung ganti copot pakaian, terus sebelum masuk bahkan saya cuci tangan dulu sebelum masuk rumah, terus ngelepas maskernya juga langsung dibuang, terpisah, terus habis itu mandi langsung. Bayangin nanti dia nempel di rambut, kita pegang-pegang. Ya dok ya, mandi itu keramas ya semua ya. Iya, betul. Jadi kenapa harus mandi? Ya karena kita mau membunuh kuman-kuman yang menempel di anggota tubuh yang lainnya, yang terbuka. Gitu, termasuk rambut. Terus udah terjawab ya tadi Mbak. Kemudian ada lagi dari Alia Fatia, dok bagaimana dengan binatang peliharaan seperti kucing? Nah saya juga ada kucing nih dok di rumah dok. Bagaimana peliharaan seperti kucing? Iya,
karena saya bukan dokter hewan, saya nggak punya referensi. tapi eh, virus corona ini asal dari hewan loh. Iya ya, yang Iya, aslinya asal dari hewan. Dan kelelawar, Dok. kenapa? Kelelawar itu ya. Iya, jadi originnya virus corona ini ada di hewan tadinya, terus menginfeksi manusia. Hostnya berarti hostnya ada di hewan. Nah, kucing di rumah, ya bisa jadi besar kemungkinan akan bisa terpapar kalau memang kucingnya itu berkeliaran ke sana sini. Tuh, berarti yang Begitu. punya hewan peliharaan di rumah sebaiknya stay at home juga hewan peliharaannya ya, kayak kucingnya gitu kan, atau Iya, terus jangan jalan-jalan. betul, bersihkan wadah makannya tetap gitu loh, bersihkan mungkin ada kandangnya itu tetap dijaga kebersihannya. Kita perlakukan saja seperti makhluk hidup, kita juga kan begitu. Hidup ya, iya. Kan repot nanti kalau kucingnya kemana-mana pulang harus dikeramasin kan. Iya. Nih Dok, ada lagi dari Nana Sikop. Pria disebut lebih beresiko terinfeksi karena reseptor di saluran nafas lebih banyak dibanding wanita. Bagaimana komposisi pasien COVID di Indonesia? Berapa pria itu berapa persen lebih banyak gitu mungkin Dok ya? Ini dia tipe soalnya. Iya, penelitiannya memang seperti itu, betul. Tadi yang disampaikan pertanyaannya itu sudah menjawab bahwa pria memang terinfeksi lebih banyak dibanding wanita. Kalau komposisi data persisnya, saya belum melakukan penelitian dan saya belum baca-baca gitu. Tapi betul, itu penelitian itu ada yang bilang seperti itu, Mbak Nina. Nah, kalau di Kota Bekasi sendiri, saya lagi mengevaluasi data, menganalisa, dan memang jumlah laki-laki lebih tinggi daripada wanita penderita COVID. Terus di Kota Bekasi itu justru pasiennya yang orang yang tertular itu lebih banyak ke remaja dan dewasa muda, gitu. Mungkin bisa jadi dikaitkan karena mobilitas mereka. Usia produktif itu mungkin kali ya Dok ya, lebih Usia produktif banyak. karena masih mobile kesana kesini gitu loh. Mobile, Iya. Yang usia di atas 50-60 justru penderitanya sedikit. Gitu. Iya. Oke, itu juga sama Mrs. Wibowo 2012 juga kan katanya kenapa kok pria umumnya lebih parah dan fatal dibanding wanita gitu. Iya. Bisa jadi juga memperberat karena pria kalau dia merokok ya kan, itu bisa memperburuk gitu. Terus ini tentang rapid test nih Dok. Tadi belum ada yang nanya Dok. Lutfiandani Murdianti, Dok mohon info kalau misalnya secara rapid test relatif tapi tanpa sengaja secara aturan tindak lanjut apa yang seharusnya dilakukan yang bersangkutan ataupun pemerintah dalam hal ini Dinkes secara jadi reaktif mungkin kali maksudnya ya, reaktif bukan relatif. mungkin Secara rapid test reaktif, iya hasilnya ya, reaktif biasanya. Reaktif tanpa gejala. Reaktif tanpa gejala, apa yang mesti dilakukan? Kalau sarannya dari pemerintah kan memang harus isolasi mandiri. Kalau misal rapid test pertama dilakukan reaktif, harus dilakukan lagi dengan pemeriksaan lebih lanjut sebetulnya dengan pemeriksaan PCR atau swab. Nah itu mesti kalau infeksinya gejalanya ringan atau sedang, itu isolasi mandiri di rumah. Nah, Dinas Kesehatan melakukan apa? Dan itu memang perannya atau fungsinya Dinas Kesehatan, Mbak Nina. Dinas Kesehatan itulah yang memantau orang-orang dengan rapid test yang reaktif dan dikonfirmasi lagi nanti sama dia apakah betul-betul positif dari PCR atau pemeriksaan swab-nya. Gitu. Itu yang dilakukan sama Dinas Kesehatan. Tapi kan itu ya Dok, dari kita periksa sampai dengan hasilnya keluar tuh kan lama tuh Dok. Nah selama itu apa yang harus kita lakukan isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri, iya. Oke, jadi kan kita ada gejala nih, nggak tahu sebenarnya itu COVID-19 atau bukan gitu kan. Ya sambil, jadi misalnya ke rumah sakit sudah menginformasikan gejala-gejala itu gitu. Nah kan terus
jadi apa ya, curiga rumah sakitnya di tes gitu kan. Nah, sampai dengan tes itu keluar, kita diem aja di rumah gitu ya dok, jangan kemana-mana, jangan ketemu orang gitu kan, mungkin. Iya, betul. Betul. Iya, itu logikanya begitu dan itu pas. Memang seperti itu. Jadi kan prinsipnya adalah kita mencegah penularan ke orang lain. Nah, makanya kalau kita tadi kan kita menganggap diri kita ini ada virus corona deh. Kalau sudah apalagi sudah hasil rapid testnya reaktif. Nah, itu harus isolasi mandiri gitu loh. Jadi kaidah-kaidah isolasi mandirinya mesti dikuasai juga tuh. Di rumahnya mesti ngapain gitu. Dok, kalau misalnya kita sebelum ke rumah sakit nih dok, tapi kita mencurigai adanya gejala-gejala COVID-19 gitu diri kita. Selain ke rumah sakit untuk memeriksakan apa itu COVID-19 atau bukan, ada tempat lain nggak sih dok untuk memeriksakannya gitu? Apa misalnya ke laboratorium mana gitu? Saya mau periksa dong, saya terpapar COVID-19 atau enggak, kayak gitu bisa nggak dok? Atau tetap harus ke rumah sakit? Ya. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Karena tidak semua orang kepingin tahu bahwa dia COVID apa enggak. Ya, bahkan ada dan banyak, Mbak Nina, yang mereka, udah deh bukan COVID nih, gitu. Jadi malah nganggap sepele, nganggap remeh. Nah, buat teman-teman yang memang penasaran, kepingin tahu COVID apa enggak, itu memang haknya masyarakat untuk mendapatkan akses pemeriksaan. Maka sekarang di Indonesia, di kota-kota besar, itu tidak hanya terbatas di rumah sakit. Bahkan di Jakarta ini, Jabodetabek ya, itu ada lab klinik yang sudah bisa melakukan pemeriksaan COVID. Gitu. Tapi lagi-lagi, teman-teman, karena itu pengadaannya pakai biaya, maka teman-teman pasti akan bayar. Kan selama ini, iya, kita akan bayar, dan itu harganya variatif. Jadi bisa pemeriksaan rapid test di lab. Saya kalau sebut itu Kimia Farma itu sudah bisa melakukan pemeriksaan deteksi COVID, begitu. Kalau di lab-lab yang lain saya belum dapat infonya. Oke, terus saya nanya juga nih dok, karena dasarnya ibu-ibu ya kan, kalau ada apa-apa tuh prepare gitu, kayak misalnya sekarang ada apa namanya ya, pandemi COVID-19 ini. Terus bener nggak sih kalau vitamin C gitu tuh bisa mereduksi atau juga membuat kita kebal terhadap COVID-19? Ditandai dengan kan di mana-mana beli vitamin C tuh ini banget ya, susah banget sekarang nih dok, padahal vitamin C itu asupan vitamin saya dan keluarga tiap hari gitu. Jadi susah banget. Betul nggak sih dok, vitamin C itu bisa membantu? Betul. Vitamin C bisa membantu. Bagaimana cara membantunya? Yang penting itu kan bukan bikin kebal, tapi vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Begitu. Jadi daya tahan tubuh kita terbantu dengan vitamin C, juga dengan vitamin-vitamin yang lainnya sebetulnya, tidak hanya vitamin C. Jadi suplemen, multivitamin, itu tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau menjaga daya tahan tubuh. Iya, berarti perlu ya dok minum suplemen di dalam kondisi yang sekarang ini ya dok? Perlu banget, tapi juga jangan berlebihan. Gitu. Jangan nimbun ya mbak, nggak boleh. Nimbun terus dijual lagi. Aduh, itu ampun deh, saya langsung bilang respect kalau nimbun-nimbun begitu. Terus, Dok, banyak banget ini yang nanya lanjut sampai 17.30, setuju nggak nih? Rasanya kok ada yang saya bacakan, ada yang nggak saya bacakan gitu, kok kayaknya tidak adil ya. Jadi saya sebisa mungkin, semaksimal mungkin bacain satu-satu. Kalau misalnya ada yang sebelumnya udah dibahas, saya nggak bacakan lagi, atau misalnya ada yang mirip-mirip, saya juga nggak bacakan. Ada yang agak berbeda, maka saya bacakan gitu. Izin begitu ya mbak-mbak semua. Gitu. Nah, ini ada yang tadi mana ya, tanya yang tentang jenazah nih dok. Dok, jenazah positif COVID bisa nularin nggak sih gitu, karena banyak penolakan penguburan? Iya, bisa.
Oh bisa dok. Eh, bisa, Oh makanya itu makanya di itu ya di iya betul. kotak ya. Oke. Oke. Makanya perlakuan jenazahnya khusus. Cuma yang seharusnya jangan terjadi adalah penolakan. Hmm. Jadi ini asumsinya mungkin benar ya. Wah nih jenazah bisa nularan nih, ayo kita tolak gitu ya. Soalnya kan begitu. Hmm. Kalau misalnya jenazahnya tidak diperlakukan secara khusus, Anda boleh tolak gitu. Teman-teman boleh tolak. Tapi kan ini jenazah sudah diperlakukan khusus, sudah tidak akan mencemari lingkungan gitu ya, aman buat lingkungan, maka seharusnya tidak perlu ditolak. Nah, jadi kita pahamilah Mbak Nina kenapa kok masyarakat menolak, karena kekhawatiran tadi takut gitu. Takut ini timbul karena nggak paham bahwa perlakuan jenazahnya sudah sedemikian rupa sehingga tidak akan mencemari, tidak akan menularkan ke yang lain. Jenazahnya menularkan, tapi setelah diperlakukan secara khusus menjadi tidak akan menularkan lagi kepada yang lainnya. Iya, sebenarnya itu kan misal nih dok ya sudah keburu meninggal sebelum ada hasil yang keluar gitu, apakah yang bersangkutan itu positif atau negatif. Itu rumah sakit yang menangani jenazah tersebut udah langsung pakai prosedur protap COVID-19 atau Betul. langsung ya? Udah, langsung. Kita curiga itu statusnya ODP atau PDP, itu sudah, kalau dia meninggal dengan status itu, walaupun belum terkonfirmasi positif, sudah diperlakukan seperti jenazah COVID sebagai antisipasi. Jadi sebenarnya asalkan prosedur protap yang sudah diberlakukan oleh rumah sakit itu tidak dilanggar, dalam artian misalnya pembungkus jenazahnya nggak dibuka gitu dok, itu sebenarnya aman-aman aja ya dok ya? Iya, betul. Aman. Begitu Mbak tadi yang bertanya. Kemudian ada dari Ida Ayu Gunawan, apakah isolasi mandiri di rumah kita juga jaga jarak sama orang dalam rumah kita? Ya, Oh, betul. Harus. Oh harus. Jadi benar-benar isolasi ya di kamar sendiri ya dok ya? Iya, isolasi mandiri itu tetap pakai masker, juga peralatan pribadi dipisah. Begitu. Terus pertanyaannya, boleh nggak keluar kamar? Kan gitu ya. Boleh nggak keluar kamar sih sekedar misalnya mau berjemur di luar gitu ya? Boleh. Tapi jangan lama-lama, jangan kontak sama orang rumah, berdekatan nggak boleh, harus jaga jarak juga. Jadi cepat aja keluar Jaraknya sebentar. Berapa jauh dok? Udah yang aman itu 2 meter yang aman. 2 meter. Tapi harus pakai masker tadi. Harus pakai masker. Harus pakai masker. Jadi kalau misalnya lagi isolasi mandiri mau keluar, ditelepon dulu anggota keluarganya, halo mama, papa, atau adik-adik, kakak-kakak saya mau keluar gitu kan. Tolong jaga jarak 1 meter, 2 meter ya dok ya, supaya 2 meter, ya. aman kan. Iya, soalnya kan di isolasi juga bosan banget kan dok. Jadi kadang-kadang pengen ketemu matahari gitu kan. Sebenarnya boleh berarti, tapi dengan pakai masker, terus jaga jarak, seperti itu ya dok. Iya. Dan segera kembali ke kamar lagi. Segera kembali ke kamar lagi. Jangan lupa, jangan keluar. Jangan keasikan. Iya. Dok, tadi saya nanya yang tentang cucian baju itu juga harus dipisah ya dok? Iya, sebaiknya dipisah. Semua-muanya berarti peralatan pribadi dipisah. Iya. Pribadi dipisah semua ya? Iya. Oke. Iya. Terus aduh saya banyak nanya. Ini dok ada tanya. Nida Milatina, dok, minggu depan saya dijadwalkan SC. SC itu sesar ya dok kali ya? Betul, sesar. Iya, sesar. Apa yang harus saya lakukan untuk keamanan saya dan bayi saya nanti? Tuh dok, mau disesar di rumah sakit lahiran, tapi kan lagi musim kayak begini gitu, keamanannya apa yang harus dilakukan? Tetap protokol umumnya tetap dilakukan. Tetap pakai masker kalau menuju ke rumah sakit pada saat mau di penjadwalan operasi tadi. Terus selama di rumah sakit pasti juga tetap menjaga kebersihan higiene sanitasi tubuh kita sendiri, tangan gitu ya, tetap kita jaga. Terus hindari nanti begitu anaknya lahir, orang jenguk tuh biasanya bayinya lucu, pegang-pegang itu jangan sampai terjadi.
gitu. Jadi sebisa mungkin di masa seperti ini bahkan orang tua atau siapa yang mau jenguk itu nggak usah dulu. Jadi Nggak begitu usah sudah dulu ya. lahir nggak usah dulu. Nah, satu lagi yang saya perlu kasih tahu teman-teman yang sekarang sedang jadwalnya mau melahirkan, jangan khawatir. Rumah sakit ibu dan anak itu cenderung lebih aman dibanding dengan rumah sakit umum. Karena rumah sakit ibu dan anak itu biasanya tidak ditunjuk untuk menangani pasien COVID. Begitu. Jadi jauh Baru saya mau relatif, tanya tadi dok, iya. Oke. iya, jadi jauh relatif lebih aman dibanding rumah sakit yang memang dia bisa menangani COVID. Tapi kalaupun rumah sakit menangani COVID, itu sudah dilakukan sedemikian rupa sanitasi lingkungan rumah sakitnya deh pokoknya. Jadi jangan khawatir. Iya. Ya, waktunya 15 menit lagi. Alhamdulillah ya dok, ternyata tepat nih, apa namanya, untuk pilih topik ini gitu kan. Saya pikir tadinya apa udah basi, apa belum, tapi enggak, saya pribadi aja masih banyak yang pengen saya tanyain gitu. Mungkin mbak-mbak di luar sana juga sama seperti saya gitu. Kemudian jangan lupa ya mbak-mbak semua, nanti kita akan memilih 2 pertanyaan terbaik seputar tema yang kita bicarakan saat ini. Nanti 2 penanya terbaik akan mendapatkan gift dari Nina Nugroho Store. Caranya bagaimana? Nanti kita akan mengumumkan 2 penanya terbaik tersebut, kemudian yang terpilih menghubungi nomor yang ada di bio Instagramnya Nina Nugroho. Di situ ada nomor handphonenya. Mangga silakan. Nanti setelah menghubungi akan diarahkan harus bagaimana. Nah, dok, satu lagi nih dok, mungkin Ya. tips and triknya, tips and trik. Ada tips-tips nggak dari dokter gitu kan untuk supaya kita bisa menjaga diri kita dari paparan virus COVID-19 itu dok? Ya, saya mau kasih gambaran ini dulu. Kasih gambaran tadi ya, saya mau ulang lagi. Penyebarannya itu menurut penelitian dari satu orang ke orang yang lain itu kalau kita tidak melakukan social distancing itu satu bisa ke 3 orang dalam waktu 5 hari. 1 ke 3. Nah, dalam waktu 30 hari itu menjadi 406 orang. Dan 1 orang tadi tuh 30 hari jadi 406 orang. So, saya mau pesan ke teman-teman, tetap lakukan social distancing. Tetap di rumah aja dulu, nggak usah kemana-mana. Kalau misalnya pun perlu kerja, pastikan teman-teman keluar itu pakai masker dan sebisa mungkin jaga jarak satu dengan yang lainnya. Gitu. Kalau 1 orang bisa menularkan ke 3 orang dalam waktu 5 hari. Kalau kita jaga jarak, ini tidak terjadi. Berapa jaraknya? 1,5 meter sampai 2 meter. Jangan berdekatan. Terus penyakit COVID ini itu sebetulnya sulit dia menular kalau misalnya tadi kita lakukan sosialisasi, jaga jarak, ditambah sering-sering cuci tangan, Mbak Nina. Oh. Cuci tangan nggak perlu pakai hand sanitizer, nggak harus pakai hand sanitizer. Yang harus itu pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun, dia akan rusak itu kapsul si virus coronanya. Jadi dia rusak, dia pecah, si virusnya mati kalau pakai sabun. Jadi sering-sering cuci tangan. Terus satu lagi, bersih-bersih rumah jadi penting sekarang. Itu bersih-bersih rumah, terus bersih-bersih peralatan pribadi seperti handphone, itu hati-hati ya teman-teman, itu perlu sering-sering dibersihkan. Jadi 3 hal. Pakai apa dok? Biasa aja tisu basah atau bagaimana nih dok? Ya kalau misalnya punya cairan antiseptik atau alkohol gitu ya, bersihin gitu pakai itu bisa. Jangan dicemplungin ya, kalau handphone ke air jangan dicemplungin, nanti mati Itu terus. kejadian suami saya. Disuruh cuci. Handphonenya dicuci, padahal udah merek yang itu deh. Jadinya layarnya putih-putih semua. Iya, bukan Jadi dicemplungin, pakai dicuci. apa aja dok di Iya. lap.
Sama ini perabotan rumah gitu ya. Perabotan rumah itu bisa dibersihkan pakai ini, Mbak Nina. Saya nyebut merek nggak apa-apa ya, pemutih. Ya, Oh semacam ya, by pakai Clean. pem. Ah. Itu 8 sendok makan itu by Clean dicampur ke 1 liter air. Hmm. Nah, 1 liter air terus disemprot-semprot pakai sprayer gitu, terus dilap. Nah, sebelumnya pastikan kita pakai pelindung tangan ya. Bisa dari plastik atau ada sarung tangan plastik bagus tuh. Nah, itu dipakai buat bersih-bersih perabot di rumah. Gitu. Jadi penting itu kita lakukan biar kita sekarang nggak tahu virus corona ini kata pakar-pakar itu sudah mulai banyak jenisnya. Ya, saya bilang gini, corona A, corona B, C, D gitu loh. Nggak cuma virus corona 1 sekarang ada corona A, B, C, D gitu. Istilahnya seperti itu. Dan kita nggak tahu mana yang bertahan di udara berapa lama, mana yang bertahan di bukan di udara, sorry, mana yang bertahan di perabotan ya, gitu. Jadi rajin-rajin bersih-bersih juga, Marina. Itu tipsnya. Oh iya. Ya itu teman-teman, mbak-mbak semuanya, apa namanya, apa-apa yang menjadi kekhawatiran kita sehari-hari tadi sudah terkait dengan COVID-19 ini, bagaimana sih apabila kita atau keluarga terdekat kita punya gejala COVID-19, langkah-langkah apa aja yang yang harus dilakukan, tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita harus kemana, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian juga kita harus minum suplemen atau enggak, semuanya yang terkait dengan jaga dirinya kita terhadap virus COVID-19 itu sudah, insya Allah sudah dijelaskan dengan jelas sekali oleh Dokter Eko. Nah, kita mohon waktunya sebentar lagi nih Dok, mau pengumuman untuk 2 penanya terbaik nih. Ya. Apa ya kira-kira ya? Masih pada bergabung kan semuanya? Tuh. Wah, ada yang say hello sama saya. Halo, halo juga. Jangan lupa ya teman-teman semua, program ini merupakan program virtual dari Nina Nugroho Solusi gitu ya. Jadi solusi dari Nina Nugroho. Yeay. Jeng jeng. Hmm? Dapat dapat apa Mbak 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 Nina? Dapat apa? Oh, Wibowo ya, Miss Wibowo yang menang. Ini Mbak Nina katanya suaranya hilang nih, Mbak Nina. Mm-mm. Berarti pemenangnya saya bacain deh tadi siapa aja tuh? Miss Wibowo sama Miss Wibowo. Oke. Okay.
Mbak Yunita Pratiwi, satu lagi ya. Ya, oke. Baik teman-teman, karena suaranya Mbak Nina lagi terganggu, ada gangguan suara ini. Jadi saya diminta menutup. Sekarang terakhir saya mau sampaikan bahwa teman-teman jangan nganggap remeh dari corona ini. Kita santai, tapi kita menyikapinya dengan serius. COVID ini penyakit yang sangat berbahaya, kemudian dia membahayakan nyawa, penularannya itu sulit dikendalikan, sangat infeksius, tapi sangat mudah dicegah. Nah, ya teman-teman nggak perlu panik. Sepanjang teman-teman jaga jarak, social distancing, tetap di rumah, pakai masker kalau keluar rumah, insya Allah kita akan aman dari terkena corona. Gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Nina atas undangannya hari ini. Ini saya tutup aja langsung ya, Mbak Nina. Iya, terima kasih teman-teman kehadirannya. Nanti kita ketemu lagi di Nina Nugroho bersama narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.